ketebalan abu itu bervariasi sangat. Ada hujan pasir kayak malahan ya. Ya. Gambar itu kita sudah dapatkan waktu itu ada peristiwa eh, penjemputan korban, kemudian ada warga korban ini banyak mulai berdatangan. Ada yang mengevaluasi tahun lalu tanggal peristiwa 3 Desember ini. Tentunya kita tidak mau hal ini terjadi lagi ya. Untuk Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kawan-kawan. Jumpa lagi di segmen Mau Cerita di BPC. Mau cerita di BPC ya. Ya, di mana kita akan mengulik informasi-informasi atau cerita-cerita dengan sesama jurnalis Iya. yang agak mungkin bagi kita di dunia jurnalistik ini merupakan suatu pengalaman berharga. Namun bagi masyarakat semoga-moga ini menjadi suatu inspirasi atau informasi yang dapat informasi lah. Betul. Saya bersama Pak Gusri R. Faisal. Gusri Al Faisal. Namanya beliau ini adalah Ajak. nama ala Turki ya. Gusri El Faisal, apa itu artinya? Gusri Al Faisal. Jadi kita perkenalan ya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Gusri Al Faisal ya. Nama ini dibuat oleh orang tua 40 tahun yang lewat dengan maksud dan artiannya bisa menjadi pelita di dalam keluarga. Nah itu jawabannya. Gusri El Faisal ya. Berarti Pak Jer ini, Ya. Kenapa dipanggil Jerry? Ya masyarakat mungkin nggak tahu juga ya kenapa antara nama dengan panggilan Jerry. Ya kan jauh nama itu, Gusri. panggilannya. Ah. Itu nama-nama panggilan biasa saja. Jadi lebih mendekatkan kita dengan narasumber atau teman siapapun. Jadi akhirnya menjadi sebuah panggilan yang enak juga dipanggil oleh kawan-kawan. Where is Tom? Where is Tom? Where is Tom? Tomnya mana? Tomnya ada di sini. Emangnya tikus sama ini, tikus sama kucing. ya. Tom and Jerry. Oke, skip itu dengan beliau ini adalah jurnalis Metro TV yang bertugas di Sumatera Barat. Saya secara physically sama beliau ini adalah suatu kompetitor. Tapi kita di sini kita dalam satu layar. Pak Jer, Ya. kita kan sebelumnya kan ini sebuah kabar duka ya. Kabar duka di mana Ya. genap satu tahun yang lalu terjadi bencana yang cukup besar. 3 Desember ya. 3 Desember 2023, di mana 2023 Desember itu Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat ini erupsi ya, Erupsi. dan menimbulkan korban jiwa. Betul. Waktu terakhir itu berapa korban jiwa yang Pak? Ya, mungkin cerita dari awal dulu ya. Enggak, ini aja dulu. Berapa korban? Data-datanya dulu. Terakhir kita kulik. dapat informasi dengan 24 orang. 24 orang. 24 orang. Itu sebagian besar adalah para pendaki yang waktu itu kan ingin menyaksikan bagaimana keindahan alam sang pencipta dari Gunung Merapi. Namun sayang waktu kejadian mereka tertimpa musibah erupsi Gunung Merapi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah buat para korbannya ya. Iya, betul. Kita berikanlah doa Al-Fatihah lah sama beliau. Ya, ini hari ini tepat 1 tahun Ya. setelah bencana itu terjadi. Dan tentunya kalau kita di jurnalistik tentu punya cerita ya. Bagaimana awalnya, kita mungkin flashback sedikit. Pak, awalnya Pak Jer ini liputan Janganlah dari Fajar, Bung Jer ya. Bung, Bung, oke. Bung aja. Kayak Bung Towel gitu ya. Bung. 3 Desember itu bagaimana Ada cerita di balik berita. Ada Bagaimana ceritanya? cerita di balik berita. Ya benar sekali Bung Donald. Ini kan kita bercerita ya. Ya, bercerita. Dan Mau cerita di BPC? Mau cerita di BPC, kita bercerita dari sudut jurnalistik. Bagaimana kita mendapatkan informasi berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Ya. Memang benar waktu itu pada hari Rabu ya. Rabu ya waktu itu ya? Wah, hari Rabu sekitar pukul 4 sore ya. Ya, Sore ya. 3:30 ya. Ya, setengah 4 ya. Kita mendengarkan dentuman. Kita kebetulan berada di Bukit Tinggi ya.
bersama teman-teman yang lain. Kita terus di Bukit Tingginya ada beberapa wartawan yang base-nya di Bukit Tinggi. Ada di situ Bung Donald, ada saya, Jerry, kemudian ada Wahyu, kemudian dari RCTI, kemudian ada TVRI juga. Jadi waktu itu kita juga kaget juga bahwa peristiwa besar terjadi di Bukit Tinggi, terjadi erupsi Gunung Merapi. Waktu itu kita sedang bekerja biasa, liputan-liputan apa. Waktu itu kita sedang liputan berkaitan dengan ekonomi, mengenai harga sembako ya, sembako. Ya, ya. Kemudian tiba-tiba ada peristiwa besar ya, erupsi. Kita tidak membayangkan, Bung Donald ya. Sebelumnya kita kan Gunung Merapi kita sudah merasakan juga erupsinya seperti itu. Tapi tanggal 3 Desember pukul 4:30 itu. Hari Minggu kalau nggak salah itu. Hari Minggu. Hari Rabu bukan? Hari Minggu. Hari Minggu. Kalau tidak salah ingat ya. Ya koreksi kalau saya lupa. Jadi kita koreksi mana yang benar nanti kan. Jadi waktu itu kan terjadilah peristiwa fenomena alam itu, erupsi Gunung Merapi. Di sana kita mendengarkan dentuman yang sangat keras. Ya. Dari mulut kawah keluar abu vulkanik berwarna hitam. Ya. Selain debu juga masyarakat melihat dari sekitaran mengeluarkan api pijar, kemudian yang api pijar ya, ada api pijar seperti itu. Api pijar waktu itu. Jadi itulah yang menyebabkan salah satu penyebab bahayanya Gunung Merapi itu didekati atau gunung-gunung api ini didekati. Bung Donald waktu itu kan juga berada di Bukit Tinggi waktu kejadian itu. Kebetulan saya di Agam. Di Agam waktu itu ya. Ya walaupun sebelahan. Nah, terus oke, lanjut. Iya. Jadi kebetulan kita komunikasi sama teman-teman, sama biasa kita kalau seandainya peristiwa kita komunikasi di dalam sebuah grup, mendapatkan info bahwa telah terjadi memang erupsi atau Gunung Merapi ini meletus gitu, dengan volume yang cukup besar. Kita juga tidak berpikir itu tidak ada korban gitu. Ya. Awalnya gitu. Tapi setelah kita mendapatkan kabar ya, ada pendaki yang sedang melakukan pendakian di waktu kejadian. Nah kita mengira mereka ini selamat ya, karena kami pikir mereka ini bermukim di sekitar Cadas ya. Di bawah tempat aman lah ya. Karena di lokasi saya pikir sudah ada peringatan larangan untuk tidak mendekati atau menaiki radius 3 km atau 1 kilometer itu gitu. Tapi kenyataannya pendaki itu masih bandel. Tapi ya begitulah, mereka juga ingin menyaksikan langsung, mendekati lokasi tempat-tempat spot yang mereka inginkan seperti Tugu Merpati ya. Ya. Tugu Merpati dan Puncak Merpati. Jadi di situ tempat-tempat yang eksotik ya, kita bisa berselfie. Nah itulah kemudian mungkin menjadi daya tarik juga bagi para wisatawan atau para pendaki untuk datang ke Gunung Merapi. Namun sebenarnya mereka juga sudah tahu larangan itu kan. Tapi mereka juga ya namanya ingin menikmati sekali ke Gunung Merapi dan ingin coba-coba gitu. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Tapi sedikit ya, kita disclaimer bahwa para korban ini sebenarnya masuk melalui jalur yang resmi juga ya. Bukan kita menyampaikan belasungkawa sebesar-besarnya kepada para korban ini. Betul. Dan mereka memang sebenarnya pendakian biasa sebenarnya ya. Ya cuman mungkin saat itu terjadi erupsi yang seperti ini sebenarnya kan sudah biasa, sudah sering lah ya, bukan biasa, sudah sering. Cuman mungkin ke saat ini, saat waktu itu ada banyak pendakian di atas, itu kira-kira begitu kali ya? Iya, banyak pendakian. Waktu libur juga kali ya, kayak nggak salah. Ya, betul. Jadi Gunung Merapi ini kan kita mengenalnya sejak tahun 2011 kan, dinaikkan statusnya dari normal menjadi waspada level 3. Ya. Level 2. 2011 kita juga pernah mendokumentasikan dan melaporkan ke stasiun berita kita bahwa sejak itu ditetapkan erupsi. Nah kemudian sampai tahun 2004 ini telah terjadi
ribuan kali erupsi dan hembusan ya, sehingga ancaman itu tentu sangat tinggi. Kalau kita waktu itu kejadian detik-detik peristiwa terjadinya erupsi itu kita cukup shock juga ya. Kita mau mendekati, sementara di satu sisi ada larangan untuk mendekati Gunung Merapi. Sementara dengan naluri ya kawan-kawan kita untuk liputan, kita ingin menuju sebuah spot lokasi yang menarik, yang bisa menjadi sumber berita, dan sampailah suatu tempat tentunya tempat kawan-kawan atau posko penyelamatan para korban. Semula kita kan waktu pasca kejadian Bukit Tinggi juga sempat ini ya, Hujan abu ya. hujan abu. Ya, beberapa titik kita juga melihat ada ketebalan abu itu bervariasi sangat. Ada hujan pasir kayak malahan ya. Ya. Warga juga dihimbau waktu itu menggunakan masker kan. Dan waktu itu juga kita langsung mendapatkan informasi bahwa kewaspadaan itu ditingkatkan. Jadi setelah kejadian itu kita langsung ke pos pemantau Gunung Merapi, kita cari informasi bagaimana seismograf di PGA Merapi itu mencatat fluktuatif dari aktivitas Gunung Merapi, dan ternyata memang sebelum terjadinya erupsi itu tremor ini terus terjadi. Jadi ada pergerakan di perut gunung itu kan terpantau terus bergerak dan akhirnya meluap. Dan menurut Pak ini ya, kepala PGA, petugas PGA, bahwa penyebab gunung Merapi itu adalah energi yang lepas dari perut bumi dan kemudian dikeluarkan dari perut bumi, dan erupsinya terjadi waktu 3 Desember itu. Berarti kan hari tanggal 3 itu sore kan. Iya. Pak Jer berarti langsung mengkonfirmasi ke PGA. PGA, pos pemantau Gunung Api Merapinya ini. Nah, setelah itu kemana? Ya, setelah itu kita coba konfirmasi ya ke sumber sumber berita. Kita komunikasi juga sempat ya beberapa saat untuk di mana posisi kita mau merapat gitu kan. Nah, ternyata kita mendekati ke area pos Pasanggerahan, pendakian ya, pos pendakian di Batu Palano ya. Batu Palano. Artinya di situ, jadi kita flashback sedikit. Ketika datang ke PGA, tentu waktu itu kan kalau nggak salah kita sekitar jam 4, setengah 4, ya jam 4 lah. Itu kan belum ada apa-apa tuh, belum ada informasi bahwa ada pendaki di situ. Nah, mendapat informasi ada pendaki yang terjebak di atas itu dari bagaimana awalnya? Kita mendapatkan informasi itu kan dari jaringan yang ada ya. Kita kebetulan terkoneksi dengan WA ya, banyak informasi. Ada informasi dari petugas dari Pasanggerahan ya kan, ada korban, ada pendaki yang masih berada di sekitar Cadas gitu kan. Nah, kita tidak mengira sampai ke puncak itu gitu. Nah, waktu itu kita sudah mendapatkan juga informasi dari salah seorang korban bahwa memang beberapa orang korban saat itu sedang melakukan upaya penyelamatan, karena waktu itu kan bahaya dari erupsi ini kan masih ada. Misalnya kemarin katanya ada ini batu-batu pijar yang masih jatuh dari pasca erupsi itu kan. Berarti itu sebelum viralnya video si almarhum itu ini, atau sesudah pas saat itu? Ya. Jadi kan ada video wanita yang betul kan, ya, ada video viral soal dia lagi tertutup abu vulkanik dengan di puncak, sedang berada di Tugabel itu kan. Di bawah Tugabel ya. Jadi waktu itu kan Anissa ya, siapa namanya? Lupa saya namanya. Ya itulah pokoknya. Nah, terus jadi waktu itu kan kita mendapatkan video viral juga kan, kaitan salah seorang korban perempuan yang pergi menyelamatkan diri waktu erupsi itu, dan terlihat sekali bagaimana suasananya
dia berusaha menyelamatkan diri dan tubuhnya Tertutup dipenuhi abu ya, vulkanik ya. dipenuhi abu vulkanik. Nah, Jadi berarti sedih juga habis itu baru di situ ketahuan tuh ya, bahwa bahwa ada ada korban, korban. bahwa korban. Oke. Berarti lanjut ke mana kita cari Nah, informasi. waktu itu kita kebetulan kita berdua ya, kita meskipun kita Saya duluan aja. duluan ya. Iya, iya duluan. Saya Jadi di atas itu sampai jam setengah lima udah sampai di situ. setengah lima sudah sampai. Saya sebelum ini ya jam 5 lah sampai di Ya, atas sebelum maghrib kalau nggak salah. sebelum maghrib. Nah, oke, lanjut. Nah, kita masih tanya-tanya juga, emang ada korban banyak di atas ya. Nah, jam apa di waktu itu setelah kita mendengarkan cari-cari informasi, ternyata memang ada korban. Hmm. Ada beberapa pendaki yang terlihat turun dari dari puncak dan mereka juga menyampaikan secara berantai bahwa memang banyak sekali para pendaki yang masih berada di atas dan saat ini tidak tahulah nasibnya sekarang gitu ya. Dan waktu itu kan komunikasi handphone juga banyak juga. Mereka bertanya-tanya, kemudian adakah korban? Kita juga masih bertanya-tanya juga apakah waktu itu masih korban. Kita tanya ke BPBD waktu itu sumbernya, ternyata kita belum mendapatkan data yang akurat. Dari sumber-sumber yang kita dapatkan, ternyata memang banyak di atas, masih banyak di atas. Ada kelompok-kelompok pendaki ya dari sejumlah mahasiswa gitu ya, mereka sengaja piknik ke atas untuk akhir pekan. Artinya saat itu kita mengkonfirmasi bahwa fix ada korban itu baru dari dari tugas posko atau kita mendapatkan mungkin dari ini para pendaki. berapa lagi? Para Jadi pendaki ya, fix bahwa itu ada korban di atas. ada korban di atas. Lanjut, Nah, kemudian Fajar, Bung Jerry ya stay di posko, kemudian selanjutnya ya kita waktu itu kan setelah mendapatkan kabar itu kita juga kasih informasi juga ke Jakarta ya, ke redaksi bahwa telah terjadi erupsi dan kemungkinan besar ada korban gitu ya. Nah, kantor memberikan arahan agar itu dipantau terus ya. Pantau terus dari detik sampai ke menit, menit sampai jam. Dari pukul 5 sore sampai tengah malam sampai besok paginya kita agak tidur mencari informasi tentang tentang berita-berita seperti berita para korban. artinya berarti di situ sudah terkonfirmasi bahwa si Sally kalau nggak salah namanya itu, Oh iya, Sally ya. siapa ya? Saya mohon maaf saya lupa. Beliau ada di atas itu fix. Lalu Fajar datang ke posko, kemudian mengkonfirmasi, mencari data lah ya. Betul. Nah saat itu apa yang terjadi di situasi di apanya itu di poskonya itu? Ya. Jadi kita mendapatkan dua informasi ya. Pertama dari video viral ya dari Sally, Iwang Sally. Ya, lupa saya namanya. Kemudian video viral dia di situ disampaikan di situ bahwa kondisinya sangat parah dan dia butuh pertolongan. Kemudian dibalas lagi dengan orang tuanya bahwa orang tuanya yang kemudian memviralkan kan bahwa kondisi anaknya sedang butuh pertolongan. Kemudian kita juga mencari informasi juga dari para pendaki ya kan, para pendaki dan kemudian pihak-pihak yang berkompeten atau pihak yang punya otoritas untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan suasana di atas. Nah, pukul 6 sore kita belum makan dia. Belum makan. Kemudian hujan ya, suasananya agak cekam gitu ya. Ya di ketinggian 1400 kemudian ditutupi kabut, kemudian disusuri oleh hujan deras. Gimana itu dinginnya kan, mantap sekali. Mantap sekali. Nah di atas itu ternyata pertama kita sudah di atas ya. Ada sejumlah petugas ya dari BPBD, ya, dari Palang Merah Indonesia, PMI Bukit Tinggi sudah artinya Basarnas mereka Basarnas sudah berada di atas. Artinya respon cepatnya ada. Gitu. Bahkan kita juga memberikan apresiasi juga kepada pihak kepolisian, Kodim. Saat ketika kita datang di sana, ternyata Bu Kapolres
Bukit Tinggi sama Dandim, Pak Bayu udah ada di sana rupanya. Artinya ketika itu kondisi Fajar datang itu kondisi posko sedang cukup crowded ya. Tuh crowded lah, Nah, berarti nah, sedang sibuk. kita lompat sedikit. Itu sampai apa? Sampai jam berapa Bung Jerry di situ? Ya, kita melaporkan itu setelah kita dapatkan informasi jam 8 pagi, jam 8 malam kita sudah melaporkan ya, secara langsung ke Jakarta. Kemudian jam 10 ya, jam 10 artinya kita sudah standby di situ. Sebelum kita naikkan berita, kita sudah punya insert gambar berkaitan dengan ya suasana di situ gitu kan. Suasana kita berada di Pasanggerahan ya, Batu Pelano. Di sana masyarakat kemudian keluarganya sudah mulai berdatangan gitu ya, dan suasananya hujan. Dan kita waktu itu kan Bu Nonang sekira pukul setelah maghrib kita berdua Bapak Ibu bergerak rencana mau ke atas ya, karena di dalam perjalanan kita melihat ada para pendaki yang ditandu ya, yang ditandu korban-korban selamat yang artinya mereka bisa menyelamatkan diri sampai ke bawah gitu dengan bantuan dari pihak petugas. Dan di sana waktu itu kan letusan masih terjadi. Masih terjadi itu. Suara dentuman itu masih terjadi. Jadi sangat mengerikan, dan kita sebenarnya agak takut juga, ada rasa-rasa takut juga datang di situ gitu. Safety-nya ya. Iya. Karena kita berada di titik terdekat ya, dekat dengan Merapi. Kita ingin mendapatkan informasi bagaimana proses. Nah, waktu itu malam itu kita informasi ini terus berjalan. Ternyata ada sekitar 100 lebih para pendaki yang berada masih di atas. Kita mau tahu juga bagaimana. Jadi waktu itu kita ingin ke atas tapi dilarang oleh pihak polisian ya. Karena ancamannya sangat tinggi gitu kan, dan lontaran batu pijar ini masih ada gitu. Jadi kekhawatirannya kita akan menambah korban, jadi makanya dilarang oleh pihak petugas. Tapi dari situ kita juga dapatkan informasi juga dari aparat ya, aparat bahwa korban masih ada di atas. Dan di sana ada salah satu, saya teringat waktu itu salah seorang korban yang sempat turun dan sempat saya berbicara. Dia katakan bagaimana suasana di atas waktu itu, sore itu dia berada di Cadas ya. Waktu sudah turun gitu ya. Dan dia bilang masih ada beberapa temannya yang masih berada di atas, dan waktu dia turun itu dia menyampaikan bahwa suasananya sudah kabut ya. Abunya luar biasa, kemudian bernapas ini susah gitu. Kemudian ada teriakan yang sangat keras minta tolong. Jadi kondisi ya cuaca yang tidak menentu, kemudian batas pandangan tidak terlihat, jadi mereka masing-masing berupaya menyelamatkan diri. Dan waktu itu dia menyampaikan kayak seperti banyak orang minta tolong di atas. Ini sangat memprihatinkan. Kita mudah-mudahan para korban ini ya mudah-mudahan husnul khatimah ya. Mereka ini diberikan dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi peristiwa ini. Jadi yang menarik di dalam peristiwa ini bagaimana kita juga selain meliput berita juga naluri kemanusiaan kita juga ingin menolong gitu ya. Dan ya kita juga sempat selain mengambil berita juga memandu para korban yang turun dari atas ya, sehingga ya selain bekerja sebagai mencari berita, kita juga bisa berbahagia sekali, senang sekali bisa membantu para korban yang waktu itu butuh pertolongan juga. Nah, berarti kan tuh sampai tengah malam tuh. Iya. Kalau nggak salah kita turun itu jam 4 pagi kalau nggak salah ya. Iya. 4 pagi. Suasana di posko itu kan udah ramai itu. Iya. Dari petugas, dari relawan, dan berbagai macam pihak. Jadi waktu itu mungkin Bung Donald sudah artinya sudah duluan ya. Nah, saya turun itu sekitar jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi baru turun. Pagi.
secara semalaman kita di atas kan. Artinya di situ kan kita dikejar deadline masing-masing tuh. Betul, betul. Nah, jadi Bung Jerry itu Ya. ketika turun kemana lagi saat itu? Kita waktu itu kan juga mempersiapkan logistik karena waktu itu kita datang Dadakan ya. ya dadakan aja kan. Jadi waktu itu kita turun. Bu Donald masih di atas ya. Masih Karena pertimbangan itu kita karena sudah menyampaikan laporan, udah running kita ya running, kita berinisiatif jadi logistik ke bawah dulu. Gitu kan. Waktu itu suasananya masih jalannya becek, hari hujan gitu kan. Nah, akhirnya kita turun, kita cari logistik itu ke bawah. Itu mungkin durasi sekitar 1 jam lah dari atas ya, dari Pasanggerahan. Dengan suasana yang agak dingin gitu kan. Kita waktu itu kan Bukan agak dingin sekali ya. dingin sekali. Jadi kita waktu itu pakaian udah basah gitu kan. Peralatan ini juga sudah menipis baterainya sehingga inisiatif ini perlu kita cari alat supaya baterai ini bisa jalan. Bu Donald tadi kan kita menarik ceritanya kayak ini kan. Bu Donald waktu itu kan kita dari Pasanggerahan Batu Pelano kan bergerak ke posko Batu pintu angin ya. Pintu angin. Oh, nah di lantai 1. Lantai 1 ya. Jadi Jadi kan pagi itu kan kita kemana? jadi kan kejadian hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemudian runningnya kita pukul 5 sore, 5 pagi. 5 pagi. Jadi kita menyiapkan gambar. Gambar itu kita sudah dapatkan waktu itu ada peristiwa penjemputan korban, kemudian ada tim yang akan dilepas untuk melakukan support bantuan evakuasi korban gitu kan. Itu ada 13 tim nggak salah dulu Banyak, bukannya banyak. ya. Ada dari gabungan dari relawan ya, dan termasuk TNI Polri. Nah, waktu itu kita sudah mendapatkan itu insert gambarnya dan korban belum turun satupun ya. Artinya korban meninggal dunia ya. Meninggal dunia kalau tidak salah pagi itu baru 3. 3 apa 2 gitu. Nah, saya juga belum mendapat korban ya, gambarnya visualnya belum ya. Tapi kan pagi itu kan tiba-tiba kita kagetnya gini. Ketika sebelum kita turun sama petugas Basarnas 6 orang meninggal dunia. 4 orang, 5 orang saya lupa. Meninggal dunia. Tahu-tahu jam setengah 8 pagi udah ada press release. Jadi 11 orang. 11 orang. Nah, kaget lah kan kita semua ya. Tahu udah segitu gitu. Nah, terus follow up-nya dari pemberitaan dari Bung Jerry bagaimana? Tentu kita follow up jumlah korban ya. Korban berdasarkan informasi tadi ya. Bahwa pagi itu sudah dapat 11 orang, tapi informasinya 3 orang dulu pertama waktu malam ya. Jadi kita laporkan itu dulu, dan sementara korban selamat juga sudah lebih dari 50 orang ya turun ke bawah. Dan mereka ini kan dikumpulkan di posko Pantor Walinegari. Jadi di sana kita juga cari-cari informasi juga bahwa di sana banyak korban yang masih trauma ya kan. Nah, kita di sana dia masih mencari informasi temannya yang masih berada di atas dan tidak tahu nasibnya bagaimana. Dan pagi itu kita laporkan ada 3 korban, namun setelah itu rilis pagi sekitar setelah jam 6 ada 11 orang dan mereka ini belum bisa dievakuasi, tidak salah. Ditemukan oleh Basarnas ya, Basarnas dan relawan petugas Basarnas tidak bisa menyampaikan bagaimana kondisi korban, dan kita sudah bisa membayangkan mereka ini bisa saja bisa terkena dampak erupsi, bisa jadi dari abu vulkanik ya, kemudian ada gas kimia. Nah, kan pagi itu kan kita lihat keluarga korban sudah mulai datang di Batu Pelano. Bagaimana situasinya pagi itu di keluarga korbannya?
Ya, tentunya kita selain meliput itu ya jumlah korban ini, kepastian informasi jumlah korban ini, tentu eh, para keluarga korban ini banyak mulai berdatangan. Ada yang yang datang dari Pekanbaru, ada yang dari Padang, dan ternyata mereka itu tidak tahu mendapat informasi dari mana mereka mendapat informasi gitu. Artinya mereka informasi yang mereka dapatkan itu tidak Mereka datang aja gitu ya. mereka Mereka datang datang. aja tuh cari informasi saja. Ya, tapi suasananya sudah ini ya, sudah duka lah ya. Iya, suasananya tentu sudah panik, kemudian mereka ingin tahu bagaimana keluarganya, dan bahkan di antara mereka juga ikut berpartisipasi bergabung dengan tim mencari saudara mereka. Pukul 5 pagi kita sudah laporkan. Bu Nona kan waktu itu juga sudah mendapatkan update informasi juga berapa korban di pagi hari waktu itu. Ya kan karena kita sama-sama kaget gitu kan. Ya. Jam setengah 8 pagi itu tiba-tiba mendadak ada 11 orang, 12 orang. Jadi ya 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 memang begitu fakta di lapangan itu sedinamika di lapangan seperti itu. Nah, artinya kan menurut Fajar kan Bung Jerry Iya. keluarga korban itu kan kita sebagai jurnalis kan kita harus tidak serta-merta melihat oh ini keluarga korban ini narasumber nih. Kan tidak serta-merta kita langsung todong gitu kan. Betul. Nah, gimana caranya Fajar pendekatan kepada keluarga-keluarga yang sedang berduka ini? Partai. Ya, keluarga psikologinya tentu beda mereka itu ya. Mereka ada yang merasa kehilangan gitu ya. Jangan-jangan keluarga menjadi korban di situ gitu. Dan ada juga datang saudaranya gitu ya. Kita melihatnya tentu sangat prihatin juga ya. Tentunya kita ingin berikan informasi yang sesuai karena kita tidak bisa disclaimer berkaitan dengan jumlah korban, dan yang berhak menyampaikan itu adalah Instansi terkait lah ya. instansi terkait waktu itu gitu. Dan kita juga memberikan apresiasi juga ya, penghargaan kepada kecepatan ya petugas relawan kita waktu itu kan sudah menyiapkan tempat-tempat pusat-pusat informasi, kemudian posko utama ya untuk para korban. Ya. Bu Nona, suasana tentu waktu kejadian itu kan petugas kepolisian dan TNI Polri kan kita juga lihat sudah ramai juga di sana ya, karena bagian juga dari mitigasi, ada kemudian tim mitigasi bencana persoalan erupsi Gunung Merapi ini, mereka juga ikut membantu dan mengevakuasi korban ini. Ya artinya kan suasana keluarga kita kan di situ adalah jurnalisme empati kan. Bagaimana kita berempati terhadap para keluarga-keluarga korban. Ini kan bukan kabar gembira tapi merupakan kabar duka kehilangan nyawa anggota keluarga mereka. Artinya kan kita harus lihat situasi kan. Ya. Nah, mungkin juga ketika kita wah ini adalah narasumber nih. Langsung kita todong aja pakai kamera kan nggak bisa serta-merta begitu juga kan. Nah, bagaimana kita berempati terhadap mereka yang tertimpa musibah juga gitu. Nah, tapi balik lagi karena Bung Jerry saat itu berapa lama standby di situ? Mungkin kita mikirnya itu ya kesiapan kita. Percuma kalau misalnya kita lakukan peliputan kalau seandainya tidak ada kesiapan ya, terutama untuk konsumsi kita untuk makanan, kemudian untuk baterai juga gitu kan. Jadi peralatan. Nah, kemudian kita juga mencari spot-spot yang tepat juga untuk pengiriman berita. Ya. Karena sinyal agak sinyalnya nggak pas gitu kan. Bahkan kita turun untuk mencari sinyal. Nah, artinya nah terakhir nih poinnya adalah pelajaran apa yang bisa kita simpulkan ketika momen sedih atau peristiwa di 3 Desember 2023 kemarin gitu.
dari segi jurnalismenya lah. Ya, kita sebenarnya kan prihatin ya, prihatin. Kita di dalam suasana prihatin itu kan jurnalis empati ini kita harus ada, maksudnya kita kita perlihatkan kepada para korban, keluarga korban, karena tidak semua mereka ini siap menerima Peristiwa berita itu ya. informasi ini. Jadi kita juga berempati dan menyampaikan duka, dan mereka kita juga arahkan kepada informasinya itu kepada petugas lapangan. Sementara kita informasi yang kita dapatkan ini kan sifatnya masih belum belum pas ya. Paling tepat itu adalah memberikan penjelasan, itu adalah pos Nah, jadi sana. dari momen 3 Desember itu apa yang ya berkaca refleksi apa yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis menurut Pak Jer, menurut Bung Jerry? Ya, kalau kita bisa memberikan masukan ya, tentunya kita melihat mengevaluasi tahun lalu tanggal peristiwa 3 Desember ini, tentunya kita tidak mau hal ini terjadi lagi ya. Untuk di gunung ini memang harus menjadi atensi semua pihak, tidak hanya dari PGA, Pos Pemantau Gunung Merapi, juga dari BKSDA, Stakeholder terkait lah ya. terkait. Ya. Jadi agar supaya para pendaki ini benar-benar mendapatkan. Itu saja, terima kasih. Ya, untuk menjadi suatu pelajaran kita bagi selanjutnya bahwa peristiwa erupsi Marapi 3 Desember itu suatu pelajaran yang berharga bagi kita semua. Itu saja bersama Bung Jerry Metro TV dan saya Donald Cenego. Salam. Jumpa lagi di konten berikutnya di Mau Cerita di BPC.